Sebelum kamu pikir ini hanya cerita tentang pemain hebat, lihat angka ini dulu. 936 gol, 257 assist, 1279 pertandingan. Ini bukan karir pemain, ini mesin. Dan tunggu, bagian paling gilanya belum dimulai. 467 gol dicetak setelah usia 30. Ya, separuh golnya dicetak saat pemain lain biasanya sudah pensiun. Cristiano Ronaldo mencetak lebih banyak gol di masa decline dibanding sebagian besar striker selama seluruh karirnya. Dan bukan hanya di satu liga, bukan hanya dalam satu sistem, tapi di Premier League, La Liga, Serie A, Liga Pro Saudi, juga kompetisi lain yang diikuti klubnya, termasuk UEFA Champions League. Dia menang dimanapun dia pergi, bahkan 34 gol dalam semusim saat berusia 40 tahun. Sekarang pause sejenak dan coba tanyakan, siapa yang masih melakukannya di usia 40 tahun? Ya, bolehlah sedikit mencela, tapi kan itu di Liga Gurun Pasir. Sabar, nanti kita bahas. Yang pasti ini bukan atlet biasa, ini bukan karir yang panjang, ini adalah anomali. Dan kalau kamu pikir kamu tahu seberapa hebat Ronaldo, tunggu, saya yakin kamu belum lihat semuanya. Karena di video ini saya akan kupas tuntas kenapa prime Cristiano Ronaldo adalah sesuatu yang bahkan termasuk akal dalam hukum normal sepak bola. Tonton sampai akhir, datanya gila semua. Of course, we're still improving, but Oke, kamu udah lihat angka besar di awal, tapi itu baru permukaan. Sekarang kita gali inti dari semua kegilaan ini. 936 gol, 257 assist, 1279 pertandingan. Ini bukan catatan pemain depan. Ini seperti torehan statistik satu klub selama 10 tahun. Tapi yang bikin ini makin absurd, 467 golnya dicetak setelah usia 30, padahal lumrahnya pesepak bola. Usia 30 adalah awal dari akhir. Tapi Ronaldo, dia malah memasuki fase paling tajam dan mematikan. Dekade kedua karirnya ini justru lebih produktif dari yang pertama. Pas tepat di umur 30 tahunnya, 2015 silam, Ronaldo mencatatkan namanya sebagai top scorer sepanjang masa Real Madrid. Juga per Juli 2025, Ronaldo merupakan top skor sepanjang masa Liga Champions dengan 140 gol. Bayangkan, bukan satu musim, bukan 5 musim, tapi sepanjang sejarah turnamen elit Eropa dirajai sendiri. Perhatikan juga catatan berikut. Cristiano Ronaldo adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol di semua pertandingan fase grup Liga Champions, yang mencetak gol dalam 11 pertandingan UCL berturut-turut, yang mencetak lebih dari 50 gol di Premier League, La Liga, dan Serie A. Di Real Madrid itu 450 golnya dicetak hanya dalam 438 pertandingan saja. Ingat, itu bukan hanya rasio di mana Ronaldo mencetak lebih dari 1 gol per pertandingan, tapi itu dilakukan di salah satu liga dengan defender paling brutal di Eropa, dan dia membuatnya terlihat biasa. Di timnas Portugal, 142 gol dalam 219 caps, rekor tertinggi sepanjang masa level internasional. Dan hanya dia pula yang mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia. Satu orang saja, ya, Cristiano Ronaldo. Semua data ini bukan statistik kosong, ini bukan soal angka besar, ini soal konsistensi yang hampir mustahil. Dan ini bukan prime yang bertahan 2 atau 3 tahun saja, ini prime yang berlangsung hampir 2 dekade. Siapapun yang mengikuti sepak bola pasti tahu ini hampir tak masuk akal. Dan kita belum masuk ke bagian yang paling gila. Nah, apa itu? Tubuhnya. Do you ever wake up and you say, I don't want to do it today? I fight against my mind. Yes, sometimes it's happened. We are all human beings. We are not happy every day. We are not in a good mood every day. It's normal. It's part of us. It's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say our mind it's a box of surprises, and you have to challenge yourself to be consistent. You like to go to the gym every day? Of course no. It's not true. Nobody like to go to the gym every day. But you have to do it because your mental strength is coming from that.
that in a hard moments, you know you should do it. Di usia 30, performa atlet elit biasanya menurun drastis. Otot melambat, recovery lebih lama, tendon lebih rentan. Tapi di tubuh Ronaldo itu kebalikannya. Tadi saya sudah tunjukkan gambaran betapa anomalinya Ronaldo di usia 30 ke atas. Jadi kapan sebenarnya dia menua? Ronaldo memperlakukan tubuhnya seperti eksperimen sains, 5 kali latihan per hari, tidur siang 5 kali sehari, konsumsi kalori diatur per miligram, recovery pakai teknologi militer, lemak tubuh hanya 7%, massa ototnya di atas standar atlet elit, tes VO2 max, setara pelari jarak jauh profesional, lompatan vertikalnya lebih tinggi dari pemain NBA. Dalam bahasa sederhananya, perhatikan ini ya. Di usia 33 tahun, tim medis Juventus dengan risetnya menunjukkan bahwa tubuh Ronaldo di usia tersebut sama dengan atlet di usia 20 tahun. Tubuh Ronaldo yang hanya mengandung lemak 7% itu setara dengan rata-rata atlet sprinter. Umumnya pesepak bola profesional di usia prime-nya mengandung lemak 10-11%. Terus 50% tubuh Ronaldo adalah massa otot. Ia melampaui 4% rasio massa otot rata-rata pemain bola profesional. Di usia 39 tahun, di Euro 2024 kemarin, Ronaldo masih tercatat melakukan sprint 32,7 km per jam. Ini berdasarkan matriks perhitungan resmi, bukan dari metode penghitungan berdasarkan heatmap atau video reviewer. Artinya, di usia sesenja itu, untuk ukuran pemain bola, kecepatannya masih kompetitif dengan pemain cepat lain seperti Kylian Mbappe. Dia terukur, nutrisi terhitung, tak ada gula, tak ada fast food, tidur 8 jam sehari, murni ketahanan, buah disiplin biologis. Yang kita lihat dari Ronaldo selama ini bukan genetik, melainkan produk dari 20 tahun workout praktis, matriks asupan, dan obsesi tinggi. 33 gol dari 39 pertandingan di usia 40. Tubuhnya bukan hanya mencengangkan di atas kertas, tapi masih mengerikan di atas lapangan. Dan yang paling gila adalah dia selalu adaptif. Dia mendesain ulang karirnya sendiri. Saat tubuhnya mulai berubah, dia ganti posisi. Saat kecepatannya menurun, dia memaksimalkan efisiensi. Saat dribble tak setajam dulu, dia jadi finisher sempurna. Dari winger flamboyan di MU menjadi pembunuh sunyi di Madrid, Juve, dan seterusnya. Transformasi itu bukan penyesuaian, itu adalah strategi. Semua atlet itu menua, tapi Ronaldo malah berevolusi. Dia bukan hanya melawan waktu, dia mengatur ulang waktunya sendiri. Coba lihat peta ini, heatmap Ronaldo di tahun 2008, Manchester United. Dia beroperasi di sisi kiri, cut inside, long shoot, trick, step over, flare. Begitulah. Sekarang lihat peta ini, heatmap Ronaldo 2014 di Real Madrid. Titik panasnya pindah jauh lebih dalam ke kotak penalti. Bukan lagi winger, bukan lagi seniman, sekarang dia pemburu. Dia adalah predator. Ini bukan kemunduran, ini evolusi. Saat kecepatan mulai sedikit berkurang, dia tak banyak adu sprint. Dia belajar bersembunyi di blind spot back lawan. Dia belajar timing berlari di detik ke-89. Dan hasilnya lebih banyak gol. Dari individu jadi kolektif, dari jarak jauh ke sentuhan pertama. Ini bukan menua, ini adalah bukti bahwa Ronaldo beradaptasi jadi lebih efisien untuk produktivitas tim. Lihat data musim 2014-2015, 61 gol dalam satu musim. Itu angka tertinggi dalam karirnya. Dan terjadi setelah dia berhenti menggiring bola sejauh 40 meter. Dia mengubah gaya main dan justru jadi lebih produktif. Di Juventus, dia jadi striker tunggal. Di Al Nassr, dia main lebih dalam, jadi second striker sekaligus target man. Semua fase punya strategi dan hasilnya rekor-rekor yang terpecahkan. Evolusi gaya main ini bukan hanya soal gol, ini soal IQ sepak bola. Ronaldo membaca permainan, membaca tubuhnya sendiri, lalu menyesuaikan segalanya. Kebanyakan pemain memaksa gaya lamanya hingga usang. Ronaldo, dia membongkar ulang sistemnya sendiri. Dan hasil akhirnya, sistem itu jadi lebih mematikan.
Sekarang kita tanya hal sederhana, apakah ini masih manusiawi? Ronaldo bukan hanya mencetak gol lebih banyak dari legenda manapun, tapi juga mencetaknya dari posisi atau proses yang paling tak masuk akal. Ia mencatat rekor gol sundulan sebanyak 156 gol. Salah satu paling ikonik, sundulan yang tingginya 2,56 meter di udara. Lompatan ini lebih tinggi dari rim basket NBA. Tinggi Ronaldo 1,87 meter, tapi vertical leap-nya 78 cm. Itu sudah bukan striker, itu atlet gimnastik. Dan ingat, 156 sundulan yang sukses menjadi gol, bukan satu atau dua highlight doang. Ini bukan kebetulan, ini dilatih, ini pola, ini senjata. Oke, sekarang saya rekap ya. Lihat angka-angka ini sekali lagi. 140 gol Liga Champions, 450 gol Real Madrid, 467 gol setelah usia 30, 8 gol di usia 40 dalam 8 pertandingan Liga Champions Asia. Statistik tidak dirancang untuk menangani pemain seperti ini. Ronaldo membuat data terlihat seperti lelucon, karena sejujurnya angka-angka ini bukan prestasi, ini bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap umur, terhadap sains, terhadap ekspektasi, terhadap realita. Kamu bisa mencetak 1000 gol, tapi sejarah tidak peduli kalau kamu tak membawa pulang trofi. Dan ini hasil akhirnya. 35 trofi sepanjang karir, Premier League, La Liga, Serie A, Piala Dunia antar klub, 5 trofi Liga Champions, 7 gelar Liga di 3 negara berbeda, dan 3 kejuaraan Eropa UEFA bersama Portugal. Awal puncak bagi negaranya, ya Euro 2016, di mana dia tak hanya jadi pencetak gol, tapi juga ikon nasional. Portugal tidak pernah juara sampai akhirnya Ronaldo mempersembahkan itu bagi negaranya. Semua trofi ini dari 4 sistem sepak bola yang berbeda, di 4 negara, 4 filosofi, 4 tekanan yang berbeda, dan dia tetap menang semuanya. Kemudian penghargaan pribadi, jangan tanya, Ballon d'Or 5 kali. Trofi ini adalah bentuk pengakuan tertinggi untuk pemain terbaik dunia, dan Ronaldo memenangkannya 5 kali di era yang berbarengan dengan Lionel Messi. Bayangkan, di era yang gila ada Messi di situ, dia tetap diakui. Jadi bukan cuma statistik, bukan cuma gol, tapi validasi mutlak, trofi, gelar, pengakuan. Semua kerja keras, semua angka, semua obsesi dibayar tuntas. Karena pada akhirnya bahkan dunia harus mengakui bahwa ini bukan pemain biasa, ini fenomena. Kita sudah bicara statistik, kita sudah bicara trofi, kita sudah bicara tubuh, mental, dan angka-angka absurd lainnya. Sekarang mari kita ajukan pertanyaan paling jujur. Siapa yang pernah mencapai level ini? Lionel Messi adalah jenius, dia adalah seni dalam bentuk sepak bola, playmaker, dribble, visioner. Tapi Ronaldo adalah obsesi, mesin, proyek, perang total. Messi memimpin satu tim hampir seumur hidup, ditambah 2 tim di bukan liga kompetitif, katakanlah begitu. Tapi Ronaldo adaptasi ke 5 sistem berbeda, 5 manajer, 5 strategi, dan di semuanya dia mencetak lebih dari 50 gol. Sekarang buka daftar pemain top aktif. Haaland, Mbappe, Vinicius, siapapun yang kalian bisa sebut, semua memang luar biasa. Tapi siapa yang telah terbukti bertahan di puncak lebih dari 17 tahun? Siapa yang telah mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia? Siapa yang telah main di Liga top dan jadi top skor di semuanya? Kebenarannya Ronaldo adalah titik perbandingan, bukan objek perbandingan. Dia adalah standar, bukan untuk satu era, tapi mungkin untuk semua era. Analisis yang tak bisa dibantah, angka lebih dari pemain manapun, output di usia 40 yang masih produktif, gelar di semua level, di semua klub. Ronaldo bukan hanya mendobrak statistik, dia mendobrak siklus alami pemain sepak bola. Dan itu membuat kita sadar bahwa prime Ronaldo bukan fase emas, melainkan sebuah transformasi yang tak pernah berhenti. Konsistensi, adaptif, serta obsesi jadi kuncinya. Dan disitulah letak keanehannya, anomalinya, atau keajaibannya. Dan satu pertanyaan tersisa,
Apakah tahun 2026 nanti ia akan menyempurnakan rekornya dengan meraih trofi Piala Dunia? Ingat, dia masih bermain, dia masih mencetak gol, dia masih jadi top skor di liga di usia yang kini sudah menginjak angka 40. Banyak pemain datang dan pergi, banyak legenda lahir, bersinar lalu redup. Tapi Ronaldo bertahan selama ini. Setiap kali kita pikir dia sudah selesai, dia membuktikan belum. Ini bukan soal siapa lebih hebat, bukan soal Messi versus Ronaldo. Ini tentang satu anomali dalam sejarah sepak bola yang menunjukkan pada kita bahwa batas manusia bisa didorong lebih jauh hingga titik-titik yang tak pernah kita bayangkan. Kita mungkin tidak akan melihat hal seperti ini lagi, bukan karena pemain lain tidak hebat, tapi karena apa yang dilakukan Ronaldo untuk membentuk diri sekejam itu mungkin tidak sanggup dilakoni pemain lain. Menurut kamu, apakah akan ada anomali seperti ini lagi? Komentarmu bakal saya baca, ayo kita bahas. Karena ini bukan hanya tentang Ronaldo, tapi tentang batas manusia, tentang batasmu, tentang batas kita. Klik subscribe kalau kamu suka pembahasan seperti ini, dan simpan video ini karena di masa depan, kelak kamu akan bilang, aku pernah menyaksikan tren Ronaldo.